Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yang beranggotakan saya sendiri, Arya Rehan Akbar, dan rekan saya ada Aulia Apriliani, Azrianti, dan Alicia Ion. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Kerangka konseptual atau conceptual framework menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan tersebut mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Kebutuhan kerangka konseptual. Alasan kita membutuhkan kerangka konseptual agar menjadi berguna, pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Kerangka konseptual yang baik memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan seperangkat standar yang koheren. Pengembangan kerangka konseptual. IASB dan FASB saat ini bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang baik dan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan standar akuntansi di masa depan. Kerangka dasar tersebut adalah penting untuk memenuhi tujuan Dewan Standar untuk mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan konvergen secara internasional, dan yang mengarah pada pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang diperlukan investor untuk membuat keputusan yang kuat dan efektif. Tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat dasar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen relevansi. Yang pertama, nilai prediktif. Yang kedua, nilai konfirmasi. Dan yang terakhir, materialitas. Penyajian jujur adalah kualitas dasar kedua informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan akuntansi. Komponen penyajian jujur. Yang pertama, kelengkapan. Kedua, netralitas. Dan terakhir, bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada unsur dasar. Yang pertama, aset. Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi perusahaan diharapkan akan diperoleh di masa depan. Yang kedua yaitu liabilitas. Utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Yang keempat, penghasilan. Kenaikan pengaruh ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset yang mengakibatkan ekuitas yang tidak beres dari kontribusi penanaman modal. Dan yang terakhir yaitu beban. Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama ada asumsi etintas ekonomi atau assumption, yaitu berarti bahwa kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit akuntabilitas tertentu. Yang kedua ada asumsi kelangsungan usaha. Sebagian besar metode akuntansi bergantung pada asumsi kelangsungan hidup bahwa perusahaan akan memiliki umur panjang. Yang ketiga ada asumsi unit moneter atau monetary unit assumption, bahwa uang adalah penyebut umum dari aktivitas ekonomi dan memberikan dasar yang tepat untuk pengukuran dan analisis akuntansi. Unit moneter bersifat relevan, sederhana, tersedia secara universal, dimengerti, dan berguna. Yang keempat ada asumsi periodisitas atau periodicity or time period assumption, menunjukkan bahwa perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi ke dalam beberapa periode waktu artifisial. Yang kelima ada akuntansi berbasis akrual, berarti bahwa transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ini ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama itu ada prinsip pengukuran. Pengukurannya itu ada dibagi menjadi dua. Ada prinsip biaya perolehan dan prinsip nilai wajar. Nah, prinsip biaya perolehan ini, IFRS ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan aset dan liabilitas atas dasar harga akuisisi. Untuk prinsip nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilities dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan. Untuk yang kedua ini ada prinsip pengakuan pendapatan, menunjukkan bahwa pendapatan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh oleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan dimungkinkan. Untuk yang ketiga ini ada prinsip pengakuan beban. Beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang atau penyediaan jasa. Next. Nah, untuk yang terakhir ini prinsipnya itu ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh atau bisa kita sebut ini full disclosure principle yang mengakui sifat dan jumlah informasi yang dicakup dalam laporan keuangan mencerminkan berbagai trade-off penilaian. Nah, trade-off ini adalah rincian yang cukup untuk menggunakan hal-hal yang membuat perbedaan bagi pengguna dan ringkasan yang cukup untuk membuat informasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan biaya untuk menyiapkan laporan tersebut. Next. Untuk selanjutnya ini ada kendala. Biasanya ini ada kendala biaya, seringkali pengguna menganggap bahwa suatu informasi bebas biaya, namun penyusunan dan penyediaan informasi akuntansi ini informasi akuntansi mengetahui bahwa anggapan tersebut itu tidak tepat. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kendala biaya atau kita bisa sebut adalah cost constraint. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal laporan keuangan. Itu ada PT Semesta Alam, mempunyai data keuangan sebagai berikut. Ada pendapatan jasa ini ada 25 juta, modal awal 92 juta, beban gaji 12 juta, beban listrik 6 juta, beban lain-lain itu ada 2.600.000, dan yang terakhir itu ada freight. Nah, di sini dipertanyakannya beban akhir. Dan ini ada jawabannya. Bisa kita lihat rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah seluruh pendapatan dikurangi beban gaji ditambah beban listrik ditambah beban lain-lain dan ditambah freight. Ini ada
ininya nilainya sama dengan 92 juta ditambah 25 juta, hasilnya itu 117 juta. Nah, dikurangi dari hasil 12 juta ditambah 6 juta ditambah 2 juta 600 terus ditambah 3 juta 400. Nah, itu hasilnya 24 juta. Habis itu 117 juta yang tadi itu dikurangi 24 juta dan hasilnya itu 93 juta. Nah, 93 juta ini adalah modal akhir dari PT Semesta Alam. Next. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.